Ya, materi hari ini adalah berkaitan dengan mutasi. Ya, mutasi sampai saat ini paling banyak sekali diberitakan di mana-mana, apalagi terkait dengan COVID-19. Pak. Iya, iya, iya. Ada Pak. apa? Apa? Iya, iya, Sen. Iya. Ini Grace nggak bisa masuk. Ah, Grace nggak bisa masuk. Grace nggak bisa masuk. Unable to rejoin this meeting. Kok bisa? Nggak tahu. Ini coba. Bentar, saya ini kasih. Ini mungkin Grace 11 IPA ya, semoga sih enggak. Udah saya kirimkan untuk ininya, semoga nanti bisa join. Oke ya. Oke, langsung saja supaya tidak lebih lama lagi. Penjelasan kali ini adalah berkaitan dengan mutasi. Ya. Tapi sebelumnya, apa sih yang kalian pahami terkait dengan mutasi? Pastikan akhir-akhir ini kalian mendengar kata-kata mutasi. Mungkin dari Hans, calon dokter, apa Hans? What about mutasi? Mutation. Yeah. Apa, Pak? Mutasi yang kamu ketahui itu apa sih? Terkait dengan apa? Perubahan genetik. Yap, tepat sekali. Jadi mutasi secara sederhana itu adalah perubahan genetik. Ya. Yang berubah pada mutasi itu pada apanya? Jadi perubahan yang terjadi pada bahan genetik. Ingat, bahan genetik itu bisa berupa DNA atau RNA. Ya, bisa berupa DNA atau RNA-nya yang berubah. Nah, itu adalah pengertian dari mutasi itu sendiri. Jenis dari mutasi itu ada 2 jenis. Yang pertama mutasi gen. Nah, mutasi gen ini terjadi lebih pada perubahan basa nitrogennya. Masih ingat ya, basa nitrogen pada DNA dan RNA itu ada 2 jenis, yaitu basa purin dan basa pirimidin. Di basa purin itu ada adenin dan guanin. Di basa pirimidin itu ada timin, sitosin, dan urasil. Nah, jadi pada mutasi gen ini terjadi perubahannya pada komposisi basa nitrogennya. Macamnya ada substitusi, ada delesi, ada insersi, atau adisi. Kemudian jenis yang kedua adalah mutasi kromosom. Ini lebih cakupannya lebih besar lagi. Ini macamnya ada delesi, duplikasi, translokasi, dan inversi. Nah, sekarang kita akan lihat. Sekarang kita akan melihat satu persatu dari macam-macam mutasi yang terjadi, baik dari mutasi gen maupun mutasi kromosom itu sendiri. Ya, sekarang kita ke substitusi. Nah, pada substitusi ini ada 2 jenis lagi nantinya. Substitusi secara sederhananya adalah pergantian, ya, pergantian. Nah, pergantian pada apa? Nah, pertukaran atau pergantian basa nitrogen itu ada 2 jenis. Yang pertama ada transisi, yaitu pergantian basa nitrogen sejenis. Artinya, misalkan ada dihasilkan basa purin, adenin, ya nanti adenin itu pada perkembangannya akan berubah menjadi sesama basa purin apa? Yaitu guanin. Jadi adenin menjadi guanin. Di sini contohnya ada AT diganti dengan GS. Nah, A diganti dengan G yaitu guanin, sedangkan timin diganti dengan sitosin. Jadi pada kasus mutasi ini tidak berlaku aturan sintesis protein. Ya, oke. Jadi yang perlu kalian pahami, pada kasus mutasi itu tidak berlaku aturan sintesis protein. Ya, jadi perubahannya bisa
adenin menjadi guanin atau adenin nanti menjadi timin atau menjadi sitosin itu bisa karena mengalami yaitu tadi mutasi. Tetapi kalau pada transisi ini pergantiannya pada basa nitrogen yang sejenis yaitu kelompok basa purin ya nanti digantikan oleh kelompok basa purin. Begitupun juga pada basa pirimidin. Itu transisi. Yang kedua ada transversi. Kalau pada transversi ini lawannya yaitu pergantian basa nitrogen yang tidak sejenis. Di sini dicontohkan ada timin dan adenin diganti menjadi adenin dan timin. Bisa juga timin jadi guanin, bisa, kan tidak sejenis. Pirimidin ke purin. Ya. Jadi yang membedakan hanya pada komposisi sejenis dan tidak sejenisnya basa nitrogen. Sampai di sini kira-kira bisa dimengerti? Bentar. Host ya, bisa dimengerti host? Bisa, Pak. Oke, cukup jelas ya. Nanti silakan jika terkait penjelasan saya jika terlalu cepat, nanti silakan bisa langsung instruksi saja Pak. Kecepatan Pak mohon penjelasan pada bagian ini silakan ya. Jadi jangan takut-takut untuk memotong pembicaraan saya. Nah, oke. Lanjut kalau begitu. Sekarang kita lihat ini. Gambarannya adalah seperti ini. Ini contoh terkait dengan substitusi. Kalau normalnya susunannya adalah seperti ini harusnya. Tersusun rantai polipeptidanya ada metionin, lisin, penilalanin, dan glisin. Ini normal. Tetapi karena dia mengalami mutasi, akhirnya rangkaian urutan dari rantai polipeptidanya tidak seperti normal. Harusnya metionin, lisin, penilalanin, glisin. Tapi pada asam aminoglisin ternyata berubah menjadi seril. Perubahannya pada bagian apa? Yaitu pada bagian basa nitrogen guanin. Ya, di sini G ternyata berubah menjadi adenin. Nah, akhirnya bisa menyebabkan perubahan itu bisa menyebabkan penerjemahan asam aminonya juga berubah bisa. Tetapi juga ada perubahan yang terjadi dengan asam amino yang diterjemahkan tetap sama juga bisa. Jadi tergantung dari perubahan yang terjadi. Itu. Tetapi kalau di sini pada kasus gambar yang kalian lihat ini perubahannya ternyata mengalami perubahan anti asam amino, glisin menjadi serin. Itu. Masih sama ini. Normal selnya ada valin, histidin, leusin, treonin, prolin, glutamin. Ternyata harus mengalami perubahan di sini. Adenin menjadi urasil. Nah, dari prolin harusnya glutamin, ternyata artinya jadi berubah menjadi valin. Karena berubah. Kalau adenin menjadi urasil itu masuknya transisi atau transversi. Mungkin Vincent apa Sen? Kira-kira Sen? Nggak ngerti, Pak. Ketinggalan tadi atau gimana? Atau mungkin Tika. Kira-kira kalau adenin ke urasil, dia masuknya ke transisi kah atau transversi? Kayaknya transisi, Pak. Kayaknya transisi. Berarti
perubahan pada basa nitrogen yang sejenis ya. Iya kayak. Kalau sejenis kurang tepat ya. Kalau sejenis kurang tepat karena Iya. apa? Karena urasil itu masuknya ke kelompok pirimidin ya. Oke. Jadi lebih tepatnya ke transversi. Ini mungkin mengingatkan tadi ya. Ya, kalau transisi itu adalah sejenis, tetapi kalau transversi tidak sejenis. Jadi ya mau tidak mau kalian harus kuat konsep yang masuk basa purin itu apa saja, basa nitrogennya, yang masuk basa pirimidin itu apa saja. Itu ya. Sambil mengingat kembali pada materi sintesis protein. Tetapi saya ulangi lagi, pada kasus mutasi aturan sintesis protein itu tidak berlaku, ya, tidak berlaku. Oke, itu terkait dengan substitusi ya, ada transisi dan transversi. Sekarang kita masuk ke insersi atau adesi dan delesi. Ini lebih ke arah penambahan dan pengurangan, ya, penambahan dan pengurangan basa nitrogen. Ya, saya tegaskan lagi, pengurangan dan penambahan basa nitrogen yang nantinya juga bisa sama, bisa menyebabkan perubahan terjemahan asam aminonya berubah ataupun tetap sama juga bisa. Itulah. Kalau insersi itu ke penambahan bisa satu atau bisa beberapa basa, sedangkan delesi itu ada pengurangan satu atau beberapa basa. Ya, kita lihat contohnya. Nah, jika kalian lihat pada gambar di sini tipe normalnya methionine, lisin, phenylalanine, glisin. Kemudian ke bawah ini ada mutasi salah arti. Ya, mutasi salah arti. Kalau kasus ini kira-kira harus masuk transisi atau delesi? Pak. Iya, kenapa Sen? Pak, iya. Wahyu nggak bisa masuk. Iya, oke. Oke, tak kira laporan apa ya? Ya, kalau kaitannya dengan kesulitan bergabung atau tidaknya, saya kurang tahu juga karena pastinya untuk settingan Zoom yang saya berikan ke kalian itu sudah tidak saya berikan password dan sebagainya, jadi ya mungkin ada faktor teknis di alat komunikasinya baik di HP atau laptop gitu ya. Ya tadi melanjutkan yang sempat tersendat. Hans, kira-kira kalau pada kasus ini masuk ke insersi atau ke delesi? Nah, ini baru masuk. Ada apa ini? Oh, ada. Oke. Mungkin Leoni bisa membantu. Kalau menurut kamu ini masuk ke insersi atau delesi? Delesi. Delesi. Kenapa delesi, Leoni? Itu kurang satu. Ya, oke. Sudah terjawab sama Leoni ya. Ya, karena terjadi pengurangan satu basa ya. Di sini yang terlepas adalah basa nitrogen, urasil. Yang harusnya UUU diterjemahkan menghasilkan fenilalanin, tapi karena dia terlepas atau berkurang, akhirnya basa nitrogen yang selanjutnya itu akan bergabung. Ya, jadinya terbentuklah UUG. Ya, sehingga artinya awalnya dari fenilalanin ternyata berubah menjadi leusin. Sebelumnya saya minta maaf jika suaranya agak terganggu dengan suara-suara yang lain ya. Jika saya, karena memang ini saya dari rumah. Kebetulan pas tugasnya di rumah, jadi ya
Harap sedikit dimaklumi ya. Oke, ini contoh yang delesi ya. Jadi terjadi pengurangan bisa menyebabkan perubahan arti asam aminonya, tetapi juga bisa tetap sama, bisa. Ya. Sekarang langsung ke duplikasi. Nah, kalau duplikasi ini sudah bukan masuk ke mutasi gen, tetapi mutasi kromosom. Ya, jadi cakupannya jauh lebih besar. Kalau duplikasi itu sendiri artinya adalah penambahan kromosom. Nah, di sini yang terjadi penambahannya pada kromosom B dan C, sehingga yang harusnya ABCDE normalnya adalah ABCDE, ternyata karena terjadi atau mengalami mutasi menjadi ABBCCDE. Ini contoh dari mutasi jenis duplikasi ya. Kemudian delesi. Kalau delesi itu pengurangan ya. Ini bisa kalian cermati pada gambarnya. Kromosom yang berkurang itu letaknya di kromosom nomor 5. Ya, kromosom nomor 5 hilang sehingga pada kromosom yang baru hasilnya bukan 45. Bukan lagi 456789 tetapi 46789. Next, sekarang kita akan melihat macam dari translokasi. Kalau dari gambar yang kalian perhatikan pada mutasi translokasi, ini perubahannya terletak pada kromosom non homolog ya. Saya tegaskan lagi, ini perubahannya terletak pada kromosom non homolog. Kenapa? Kalau normalnya ini pada bagian kiri, kalau kalian lihat PQR STU ini homolog ya. Yang non homolog yaitu KLMN ya. Ini non homolog terhadap PQR STU. Nah, karena mengalami mutasi di sini menjadi PQR ST, kromosom U-nya itu ternyata berpindah ke kromosom non homolog yaitu pada KLMNU. Ya, ini jadi perubahannya letaknya di kromosom non homolog. Bisa juga nanti perubahannya bisa PQL atau PQK STU bisa. Intinya perubahannya terletak pada kromosom non homolog, bukan pasangannya. Ya, non homolog bukan pasangannya. Itu translokasi. Nah, sedangkan inversi, kalau pada inversi, kalau kalian perhatikan gambar yang saya tampilkan, ini perubahan kromosomnya terletak pada susunan urutannya. Jadi susunan urutannya itu bisa terbalik. Kalau kalian perhatikan, ini normalnya ABCDE. Ini ada inversi parasentris dan inversi perisentris. Yang membedakan adalah kalau parasentris itu terletak perubahannya pada di tengah parasentris, sedangkan perisentris itu terletaknya pada sisi. Nah, kalau kalian perhatikan parasentris ini karena dia mengalami patah, urutannya menjadi berubah, tidak ABCDE lagi, tetapi menjadi AEDCBF. Jadi urutannya bisa terbalik susunan kromosomnya. Kalau pada perisentris ya pada sisinya. Ya ini ABG jadi GHI harusnya di sini G-nya menjadi pada kromosom susunan AB. Jadi ini lebih ke arah perubahan susunan urutan kromosomnya. Kalau pada translokasi tadi perubahan mutasinya letaknya ke kromosom non homolog, ya, non homolog. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Silakan. Jika ada pertanyaan saya berikan kesempatan.
Excel, adakah pertanyaan, Sel? Atau Shannon mungkin? Atau Jason, ada pertanyaan, Sen? Felis, ada pertanyaan kira-kira atau cukup jelas? Jelas sih, Pak. Jelas ya? Oke. Kalau misalkan ada yang ditanyakan, tanyakan saja langsung ya. Oke. Langsung. Next. Nah, pada kasus mutasi itu sendiri juga bisa disebabkan akibat pada proses pembelahan selnya. Kalau kalian masih ingat pada materi genetika, yaitu kan ada istilah gagal berpisah, yaitu non-disjunction. Nah, pada kasus ini, mutasi pada kasus gagal berpisah, non-disjunction, ini menyebabkan mutasi jenisnya ada monosomi, terus kemudian trisomi, tetrasomi, dan nulisomi. Kalau kalian lihat ada 2N-1, 2N itu sendiri adalah setiap individu manusia itu kan tersusun atas 2N, yaitu 46 ya, 23 kali N-nya ini adalah 23. Jadi normalnya kromosom di dalam tubuh kita, satu individu manusia itu tersusun atas 46 kromosom. Maka dari itu ya, ini bisa kekurangan 1, bisa kelebihan 1, atau kelebihan 2, atau kekurangan 2. Ini macam-macam non-disjunksi pada makhluk hidup, ya, pada makhluk hidup. Nah, terkait dengan mutasi kromosom tadi yang akibat dari non-disjunksi, ini saya lebih fokusnya mengarahkan ke kalian yaitu pada manusia ya. Jadi akibat dari non-disjunksi itu sendiri menyebabkan berbagai macam penyakit, lebih tepatnya sindrom. Ada beberapa sindrom akibat dari gagal berpisahnya suatu kromosom. Kita lihat satu persatu ciri khas dari masing-masing sindrom itu sendiri. Perubahannya letaknya di kromosom nomor berapa, dan akibat dari perubahan itu menyebabkan individu itu mengalami apa, kita lihat bersama ya. Pertama, sindrom Turner. Kalau pada kasus sindrom Turner, ini ternyata terjadi pengurangan pada kromosom Y. Nah, kromosom Y itu sendiri adalah kromosom seks, ya, kromosom gonad. Nah, jadi manusia atau individu yang mengidap atau mengalami sindrom Turner ini, dia hanya memiliki satu kromosom seks X. Jadi nanti pada susunan atau urutan kromosomnya dia nanti menjadi 45A ya. Kariotipnya nanti bisa 22AA plus XO atau 44A X0 ya, ini bukan 0 tapi 0. Harusnya kan kalau normal itu kan 2, ada XX atau XY. Tetapi ini kasusnya pada laki-laki yang kekurangan ya, pada individu yang kehilangan kromosom Y. Berarti kan laki-laki. Kalau XY kan pada perempuan. Jadi ini kehilangan kromosom Y-nya, seks Y-nya. Kariotipnya bisa dituliskan 44A plus X0 atau 22AA. Jadi kalau di total juga nantinya ada 44 kromosom autosom, kromosom tubuh,
dan 2 lagi itu adalah kromosom seks. Jadi jika ditotal, satu individu manusia itu menghasilkan 46 kromosom. Ini untuk kasus pada sindrom Turner. Ya. Jika ditampilkan dalam sebuah alat, ya gambarnya ini susunannya akan seperti ini. Ini kromosom 1, 2, dan sampai 22. Kromosom tubuh itu ada 22 pasang, ya. Jadi sehingga di total akan menghasilkan 44 kromosom tubuh. Dan 2 lagi itu adalah kromosom seks. Nah, di sini hanya terbentuk 1 kromosom seks. Itu hanya kromosom X, sedangkan kromosom seks Y-nya ini tidak ada. Sehingga penderitanya akan menderita atau mengalami sindrom Turner. Itu. Baik, sampai di sini adakah pertanyaan terkait dengan sindrom Turner? Tidak ada. Oke. Langsung saja. Next ke selanjutnya. Next ke sindrom Klinefelter. Nah, kalau pada kasus sindrom Klinefelter, ini ternyata terjadi penambahan. Kalau kalian lihat dari kariotip yang terbentuk, 22AA plus XXY. Berarti kan ada kelebihan kromosom seks X di sini. Nah, pada penderita sindrom Klinefelter, ini testis penderita tidak tumbuh, sehingga nantinya jika pun masih bertahan hidup dan menikah tidak akan bisa menghasilkan keturunan karena mandul. Ya. Ini terjadi pada laki-laki, ya, karena ketambahan kromosom seks X. Nah, kemudian pada individu ini akan mengalami pertumbuhan payudara, tetapi kelaminnya laki-laki. Karena ini tadi terjadi penambahan kromosom seks X. Kromosom seks X itu sendiri identik untuk perempuan. Ya. Jadi bisa kalian cermati, ya, masing-masing perbedaan pada sindrom itu sendiri. Ya, masing-masing perbedaan pada sindrom itu sendiri. Kalau tadi sindrom Turner, dia terjadi pengurangan pada kromosom seks Y, tetapi kalau pada Klinefelter ternyata ada penambahan, yaitu kromosom seks X. Ini bisa kalian lihat pada arah panah, ya, ketambahan harusnya di sini hanya 1. Ternyata ketika ditampilkan, diperiksa ada 2 kromosom X, sehingga kelebihan. Ini masuknya ke trisomi 2N plus 1, ya, 2N plus 1 trisomi. Tetapi rata-rata individu atau manusia yang mengalami sindrom itu, ya, usianya tidak bisa bertahan lama. Ada memang yang masih bisa bertahan itu, tetapi tidak memiliki usia yang panjang, ya, itu tadi. Karena keterbatasan kemampuan tubuhnya akibat adanya gangguan mutasi itu sendiri. Kemudian sindrom Jacob. Kalau pada sindrom Jacob, ini penambahannya terjadi penambahan kromosom Y laki-laki pada laki-laki, ya. Ini bisa dilihat dari karotip yang terbentuk 44A XYY. Jadi ini ada penambahan kromosom seks Y. Orang yang mengalami kelebihan kromosom Y itu nanti dia akan bersifat antisosial, agresif, tidak bisa terkendali, terus kemudian suka melawan hukum. Tetapi bukan berarti terus kalian menyimpulkan bahwa para pelaku pelanggaran masuk ke sindrom Jacob, tidak, ya. Itu berbeda lagi. Itu beda lagi.
Ya ini kalau digambarkan atau ditampilkan dalam sebuah alat pemirsaan itu nantinya akan terbentuk ini penambahan satu kromosom seksi. Baik, untuk saat ini kita jeda terlebih dahulu ya, jeda 10 menit 15 menit ya, nanti silahkan kalian untuk bergabung kembali lewat link yang sama, alamat yang sama. Itu nanti mulai jam berapa? 10.10 atau 11 lewat 10 atau 11 lewat 5? Kira-kira. Mau 11 lewat 10 atau 11 lewat 5? Atau 11 lewat 15? Bebas. Lewat 10 aja. 11 lewat 10? Lewat 10 aja. Oke, baik kalau gitu kalian bisa meninggalkan Zoom ini terlebih dahulu. Nanti 11 lewat 10 silakan bergabung kembali ya. Oke.